Dan pemirsa, untuk membahas lebih jauh bersama kami telah hadir pengamat politik dari Citra Institute, Pak Yusak Farhan. Selamat malam Pak Yusak. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Yusak, ini kan Mas Gibran dan juga Pak Prabowo Subianto ini sudah menentukan beberapa program kerjanya ke depan ini terkait dana abadi pesantren, kredit startup milenial, lalu ada kartu Indonesia Sehat, kartu anak sehat, dan melanjutkan hilirisasi. Mengapa sih Pak pasangan dari Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran ini mengusung kelima program kerja tersebut? Ya, saya kira 5 program tersebut memang bukan program yang benar-benar baru ya, tetapi sudah ada di pemerintahannya Pak Jokowi. Nah, saya kira pasangan Pak Prabowo Gibran ini kan mewakili karakteristik keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi. Jadi saya kira kalaupun pasangan Pak Prabowo dan Gibran ini mengusung 5 program tersebut, ya saya kira wajar. Nah, yang kedua, kenapa program itu kemudian menjadi sesuatu yang difokuskan, ya karena memang 5 program tersebut ya memang itulah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kita bicara misalnya program dana abadi pesantren, meskipun sudah ada dalam dana abadi pendidikan, tetapi memang fokusnya kan lebih dispesifikasikan ke kalangan pesantren. Jadi ini saya kira menjadi indikator keseriusan Pak Prabowo dan Mas Gibran terkait dengan perhatian mereka terhadap kalangan pesantren kan. Nah, yang kedua, kalau kita bicara soal KIS bagi lansia, ya saya kira itu memang sudah ada di program Perlinsos atau perlindungan sosial, dan lagi-lagi sektor kesehatan saya kira akan menjadi sektor yang sangat vital kan bagi masa depan bangsa kita ke depan. Nah, berikutnya saya kira seperti program kartu anak sehat, saya kira juga ini sangat vital sekali dan memang harus didorong bagaimana kita punya generasi emas ke depan kan. Dan terakhir saya kira kalau bicara soal hilirisasi, ya ini sangat penting kan untuk menambah nilai produk, dan saya kira ini ada kaitannya bagaimana dengan membuka lapangan pekerjaan ke depan secara lebih masif lagi. Oke, ini kan yang menarik adalah program kerja terkait kredit startup milenial. Nah, ini program ini pastinya ini sasarannya adalah anak muda di Indonesia, begitu Pak. Pertanyaannya, apa benar sih Pak anak muda di Indonesia ini mayoritas sudah siap menjadi pengusaha begitu? Ya, pertama karena Mas Gibran ini kan mewakili kelompok milenial lah. Jadi kalaupun misalnya dalam salah satu programnya adalah mengusung kredit bagi pelaku startup dari kalangan milenial, saya kira ini wajar karena memang fokusnya ke arah sana. Dan dari data-data statistik saya kira kalau bicara pelaku UMKM dari generasi Z khususnya terkait dengan startup ini kan memang masih minim, sehingga harus diberikan satu stimulus yang bisa mendorong atau memfasilitasi pelaku startup dari kalangan milenial ini semakin kuat kan. Dan kalau kita bicara tentang kompleksitas tantangan bangsa ke depan, ya saya kira kita sudah harus mulai fokus untuk menata infrastruktur digital, termasuk salah satunya adalah memfasilitasi pelaku startup. Ya, negara-negara lain seperti Amerika, kemudian Kanada, Inggris, India kan saya kira sangat concern dan fokus terhadap teknologi informasi. Nah, saya kira ini harus didorong dan pasangan Pak Prabowo Gibran memang harus fokus ke arah sana juga. Oke, ini kan program kerja ini sudah ada beberapa program kerja di pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya nih Pak ya. Mengapa sih Pak program ini dituangkan kembali dalam programnya Pak Prabowo dengan Mas Gibran, ini tujuannya apa Pak? Apakah menjalankan kembali dari visi misi Pak Jokowi yang saat ini mungkin belum sepenuhnya terlaksana begitu? Iya, saya kira tadi ya, karena Pak Prabowo Gibran bagaimanapun ini adalah pasangan capres dan cawapres yang mewakili karakteristik keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi, sehingga apa yang belum tuntas di era Pak Jokowi ya memang tetap harus dilanjutkan ke depan. Oke, ini kan terkait Pak Prabowo dan Mas Gibran, ini kan Mas Gibran ini terbilang masih sangat muda untuk dicalonkan sebagai calon wakil presiden begitu Pak. Jadi banyak sekali mungkin tanggapan dari masyarakat yang mungkin ke arah negatif atau mendowngrade dari Mas Gibran sendiri. Menurut Bapak pandangannya seperti apa Pak? Waktu Mas Gibran maju sebagai wali kota Solo di Pilkada 2020, banyak orang meragukan soal kapasitas dan kompetensi Mas Gibran. Tapi 2,5 tahun kurang lebih memimpin Solo kan saya kira banyak perubahan signifikan di kota Solo, dan kota Solo saya kira sudah mendapatkan banyak penghargaan ya. Dan salah satunya yang kita lihat kan bagaimana angka kemiskinan bisa menurun, kemudian juga fokus Mas Gibran terkait dengan penataan infrastruktur
digital dan telekomunikasi. Nah, saya kira ini menjawab keraguan publik terhadap kompetensi dan kapasitas kepemimpinan politik Gibran. Nah, apapun secara informal, Mas Gibran sudah belajar politik sebetulnya sejak lama. Karena pada saat Pak Jokowi jadi wali kota Solo 2005 sampai sekarang ini sudah 18 tahun loh secara informal. Meskipun belajar politik formalnya kan baru beberapa tahun saja sejak menjadi calon wali kota Solo dulu di 2020 kan. Jadi saya kira apa yang disampaikan Mas Gibran kemarin di forum deklarasi kan bagaimana Mas Gibran mampu menjawab keraguan publik kan terkait dengan kompetensi dan kapasitas kepemimpinan. Oke, ini banyak juga masyarakat yang menganggap dari cawapres dari Pak Prabowo yaitu Mas Gibran sendiri ini terbilang dini begitu Pak, atau terbilang ada yang mengatakan karbitan. Setuju nggak sih Pak dengan label yang diberikan oleh berbagai macam masyarakat ini dari kalangan ini? Ya, saya kira kan begini ya. Kalau dulu mungkin kombinasi cawapres yang dianggap ideal adalah misalnya kombinasi militer dan sipil, atau kombinasi Jawa dan non-Jawa. Tapi saya kira kecenderungan atau tren yang terjadi di 2 pemilu terakhir ini kan memang kecenderungannya adalah terpilihnya pemimpin-pemimpin populis. Nah, saya kira Mas Gibran bisa mewakili karakter itu. Kita butuh presiden dan wapres yang bisa menjawab kompleksitas tantangan global. Nah, salah satu kunci pentingnya adalah bagaimana menghadirkan strong leadership, dan karakter itu ada pada Pak Prabowo. Nah, variabel Mas Gibran, saya kira kenapa Mas Gibran dipilih sebagai cawapres ini bukan semata-mata soal pertimbangan efek elektoral saja, tapi bagaimana Pak Prabowo berkepentingan untuk mendapatkan dukungan Pak Jokowi secara powerful. Jadi saya kira hadirnya Mas Gibran ini akan memberikan insentif elektoral juga bagi elektabilitas Pak Prabowo ke depan. Oke, ini kan Mas Gibran baru 2 tahun nih Pak ya, terjun di dunia politik. Apakah nantinya ke depannya ini Mas Gibran tidak akan disetir begitu? Ya, kalau soal disetir atau tidak, ini kan kembali kepada bagaimana mekanisme ketatanegaraan kita. Kita menganut sistem pemerintahan presidensil. Kepala negara, kepala pemerintahan, presiden punya otoritas yang cukup kuat. Nah, cuma memang dalam prakteknya seringkali presiden dan wapres ini seringkali tersandra oleh kepentingan partai politik. Nah, saya kira kalaupun Mas Gibran disetir oleh partai politik, ya saya kira itu wajar dalam konteks Gibran adalah kader partai politik kan begitu. Tetapi dalam konteks Mas Gibran sebagai cawapres ataupun wakil presiden terpilih misalnya nanti, ya saya kira wakil presiden tetap memiliki tugas yang diatur oleh konstitusi juga kan. Nah, Mbak ini kan baru 2 tahun begitu. Apakah ini bekalnya sudah cukup untuk menjadi cawapres dari Pak Prabowo? Justru dengan masuknya Mas Gibran, ini Mas Gibran melakukan lompatan besar kan. Dari wali kota Solo menuju kursi calon wakil presiden. Nah, sekali lagi karena ini pilpres langsung, ya saya kira biarkan dan kembalikan kepada rakyat yang akan memilih. Tetapi memang kecenderungannya di 2 pilpres terakhir ini adalah terpilihnya calon presiden dan wakil presiden yang populis. Nah, inilah PR besar Pak Prabowo dan Mas Gibran, bagaimana mampu menghadirkan program-program populisnya yang bisa memingkat hati pemilih. Karena apapun pilpres langsung tetap kedaulatan ada di tangan rakyat, dan yang milih adalah rakyat. Oke, Pak, ini kan pilpres sudah di depan mata. Menurut Bapak, bisakah pilpres ini dijalankan dengan 1 putaran saja, dan bagaimana peluang dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ini dalam pilpres? Semua poros koalisi saya kira berkepentingan untuk bagaimana pilpres berlangsung 1 putaran karena dianggap efektif kan. Nah, tetapi realitas politik hari ini kan memang belum ada poros yang mampu menyentuh angka psikologis menang 50%+1. Sekalipun kalau kita bicara porosnya Pak Prabowo Gibran tentu berkepentingan pilpres berlangsung 1 putaran, alias bagaimana caranya menang 1 putaran. Nah, saya kira di sisa 4-3 bulan terakhir inilah momentum yang paling tepat bagaimana semua poros koalisi termasuk Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bekerja secara lebih powerful lagi bagaimana menghadirkan program-program populisnya untuk memingkat hati pemilih. Ya, bagi kita tentu kalau pilpres berlangsung 1 putarannya tentu sangat efektif kan, efisien. Baik dari sisi teknik pelaksanaan maupun dari sisi anggaran kan.
Oke, berarti bisa terjadi satu putaran atau seperti apa, Pak? Saya kira kemungkinan itu tetap Akan tetap terbuka. Makanya ini kembali kepada strategi Pak Prabowo dan Mas Gibran, terutama bagaimana dalam merebut swing voters ini. Oke, bagaimana cara strategi dari Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti tentunya kita akan tunggu. Terima kasih Pak Yusak atas waktunya sudah berkenan hadir di studio Garuda TV. Dan pemirsa, sejumlah berita dari ASEAN Para Games di Cina akan kami sampaikan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.